gue datang, gue sama Mas Rifat tiba-tiba kaget, gue langsung kayak, oh Kenapa Ridwan dipecat? Kenapa Ridwan dibully? Kenapa Ridwan di sini? Kenapa Ridwan di situ? Mau tahu jawabannya? Jadi awalnya gini, awalnya ini emang dari awal itu rally itu Mas Rifat memang co-drivernya itu bukan gua. Jadi programnya itu gue cuma sprint rally. Nah rally itu Mas Rifat memang awalnya itu dia mau pakai bule ya Mas ya, pakai yang lebih profesional, pokoknya pakai yang benar-benar profesional lah. Nah gua itu jadi bayangannya bule. Jadi buat tahap ke bule, maksudnya buat tahap ke profesional itu kan gue harus belajar. Sedangkan kalau sprint oke lah, gue bisa. Tapi kalau misalnya buat rally itu kan yang benar-benar touringnya segala macam itu harus detail. Mas Rifat itu kan udah kemana-mana balap, WRCD udah pernah, PRCD juara. Jadi co-drivernya itu benar-benar harus sempurna. Saya 12 tahun saya nggak ikutan balap. Pace saya di 12 tahun yang lalu itu berbeda dengan pace saya yang ada sekarang. 12 tahun yang lalu saya sempat ikut kejuaraan dunia dan saya menang. Ça s'est joué à très peu, hein. Il y a 30 secondes d'écart à l'arrivée, vous voyez, ça a été une grosse bagarre également pour eux, avec également son copilote qui vient d'assez loin et qui va terminer voilà, en leader de cette catégorie. Allez-y, allez-y. Ils sont contents, on va en tout cas un grand bravo. Pour cette coupe et merci de faire parfois des voyages assez loin pour venir ici dans les épreuves du championnat du monde. Artinya, speed saya luar biasa tinggi. Ridwan ikut sama saya sudah kurang lebih 6 tahun di kejuaraan semua rally-rally pendek. Dan ketika rally panjang, secara persiapan itu berbeda dengan rally yang kita ikuti selama itu, yaitu sprint rally yang jaraknya pendek. Artinya, bukan hanya bisa baca pace note, tapi bisa baca tulip, bisa mengatur intonasi, bisa ngukur strategi, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Dan semua itu membutuhkan pengalaman. Tiba-tiba kaget gue langsung kayak, oh ternyata rally yang sebenarnya itu bener-bener detail. Mas Rifat tuh keren deh sih dia. Lebih ke detail banget. Kayak harus catat tuan, harus bla, harus ini, harus itu, harus itu. Itu keren banget. Jadi menurut gue kayak, wah gue sendiri masih belum siap buat rally panjang sama Mas Rifat. Nah, temponya Mas Rifat itu tuh mobil tuh bener-bener yang cepet banget. Jadi baca tuh cep itu kita bener-bener harus 1,5 lebih cepat bacanya. Jadi temponya nah itu yang masih gua pelajarin. Memang awalnya itu Mas Rifat programnya sama si bule. Dan gue itu cuma bayangan, tapi karena momennya cepat banget dan bulenya Mas Rifat itu co-driver bulenya Mas Rifat itu nggak bisa, jadi terpaksa gue maju. Dan dari maju situ gue ngeliat kayak kok timing gue belum sampai sini nih. Nah dari situ kita meeting tim, ya udah akhirnya dipilih bule, maksudnya dipilih co-driver temannya Mas Rifat di luar. Nah gue sebenarnya itu tetap di struktur itu, jadi bayangannya itu ya contek ilmunya si bule itu. Tapi yang paling krusial adalah ketika kita berada di rally panjang, yang kita butuhkan adalah ketenangan dan intonasi. Nah, unfortunately, di 12 tahun ke belakang, ketika rally panjang, saya itu terbiasa dengan bahasa Inggris. Tadinya band mau saya ajarin bahasa Indonesia tapi nggak bisa. Atau Ridwan bisa bahasa Inggris, itu perlu waktu. Jadi saya memilih suatu langkah yang nyaman untuk saya. Tetapi dengan menggunakan navigator bahasa Inggris, selama kita survei, Ridwan selalu ada di sebelah. Artinya kayak trainee, on the job trainee. Untuk menambah skill dia dan juga untuk membiasakan kebiasaan saya di future. Tapi ingat, saya nggak lupa sama Ridwan. Saya tahu di level mana dia berada dan saya juga tahu driver mana yang membutuhkan level yang dia punya. Karena menurut saya Ridwan adalah navigator Indonesia muda terbaik pada saat ini. Jadi lihat hasilnya. Dari situ ternyata orang-orang udah tahu, jadi gua nggak balap segala macem. Akhirnya banyak tawaran ke gua, lu mau nggak. Semua itu gua tanya ke Mas Rifat. Jadi ada tawaran misalnya dari A, gua bilang ke Mas Rifat boleh nggak? Mas Rifat semua yang milih, nggak boleh. Oke, B, Mas Rifat boleh nggak? Nggak boleh. Akhirnya C, Mas Rifat boleh nggak?
akhirnya sama Zarvan. Nah, Mas Zarvan itu dibolehin karena dia nyetirnya oke. Cuman ada beberapa ya gue balap sama Zarvan tuh beberapa kali, beberapa ke disiplin yang harus dibikin diterapin di Zarvan itu Mas Rifat juga bilang, nih Wan, challenge lu bikin si Zarvan ini disiplin. Gue udah tau lah plus minusnya Zarvan. Oke, ya udah oke. Ya udah balap. Sebelum balap juga Zarvan nggak seenaknya aja balap, wah cok duduk segala, enggak. Zarvan di brief dulu sama Mas Rifat. Habis itu gue ngomong juga sama Zarvan, Fra, ini harus begini, ini begini. Gue ikutin apa yang udah gue pelajarin dari Mas Rifat. Oh iya oke, ya udah akhirnya berjalan, alhamdulillah kita juara. Tapi di belakangnya tetap ada Mas Rifat yang mentorin, Mas Rifat yang ngajarin pace note-nya segala macam, tetap ada dia. Habis itu banyak juga nih yang A, B, C, D pada minta juga. Akhirnya gue izin juga ke Mas Rifat. Gimana Mas? Oh enggak lah. Akhirnya Mas Rifat izinin itu ke Putra. Jadi Haji Putra itu bilang ke Mas Rifat izinin. Ya udah akhirnya balap sama Haji Putra. Nah, terus dari balap sama Haji Putra itu juga nggak semata-mata dilepas sama Mas Rifat. Mas Rifat tetap ngikut di belakang. Jadi buat selalu ngarahin yang begini Wan. Oh, Putranya juga diarahin begini. Ya bener-bener di belakang kita ngikut survei, ya ini bener tikungan segala macam. Dia juga nyetir, Putra di kiri, gue di belakang, ikut bikin pace note bareng ya. Pace note itu sangat amat penting kalau di rally ya. Semua balapan itu pace note penting banget. Jadi kalau kita salah bikin pace note ya mobil kita pelan, ragu nepatin posisi mobilnya. Sedangkan mobil kayak R5, EP4 itu kan kita harus datangnya posisinya udah harus benar. Semuanya jadi bagus. Ya alhamdulillah kemarin kita juara juga. Red One saya pasangkan dengan Zarvan dan dia juara 1 di event yang dia ikuti di putaran kedua Danau Toba. Kemudian di seri berikutnya saya pasangkan Red One dengan Putra karena saya tahu potensi Putra adalah menjadi future championnya Indonesia, dan di situ saya juga tahu kemampuan Putra sampai di mana dalam membuat pace note dan bagaimana Red One untuk membikinkan rasa confidence kepada Putra dengan pace note yang benar. For your information, selama seri 3 dan 4 kemarin, saya berada dalam satu mobil dengan Putra dan Red One untuk membuat pace note yang mereka sebutkan. Jadi, kalau mau tahu itu adalah jawaban sebenar-benarnya. Red One udah ada di sini, tapi dalam waktu singkat saya butuh ada di sini, dan itu saya dapatkan dari teman-teman saya yang ada di luar negeri ketika saya berkompetisi. Saya tidak punya waktu, karena waktunya terlalu pendek untuk ngajarin. Pengalaman hidup kita nggak bisa dapetin satu minggu, apalagi 1 bulan, itu nggak mungkin. Jadi karena waktunya nggak ada, saya pakai resources yang saya udah punya selama ini, sambil mengajarkan Red One untuk dia berada di sini. Dan hasilnya ada. He is the champion. Red One akan selalu ada di sebelah saya, tapi dengan format yang beda. Nanti insya Allah juga di 2023 Mas Rifat pun sama ngebantuin gue juga, maksudnya kayak jadi advisor ya Mas ya. Jadi ngebantuin tim baru gue juga. Jadi kayak Mas Rifat yang ngajarin nyetir gimana, pace note-nya gimana, segala macam. Tetap Mas Rifat tetap di belakang gue. Gitu.